warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Istiqomatun Nikmah, NPM 1901094404, nomor absen 14, Fakultas Tarbiyah, Prodi PA. Pagi hari ini saya akan menjelaskan tentang pengertian syukur. Semua ibadah yang kita laksanakan merupakan rahmat, taufik, dan hidayah dari Allah kepada kita. Ibadah tersebut bisa berupa sholat, zikir, syukur, maupun ibadah sosial lain seperti sedekah dan infak. Dengan demikian, ibadah kita merupakan nikmat dari Allah yang seharusnya kita syukuri dan tidak semestinya kita menuntut untuk diberi imbalan. Ibarat kita dikasih sesuatu dan berterima kasih, lantas kita menuntut imbalan atas ucapan terima kasih kita. Yang pertama, pengertian syukur. Pengertian syukur. Syukur merupakan bentuk keridhaan atau pengakuan terhadap rahmat Allah dengan penuh kerendahan hati. Berikutnya, dalam pengertian yang lain, syukur adalah pujian dan pengakuan terhadap nikmat Allah yang dibuktikan dengan kerendahan hati dan kecintaan menerimanya disertai ucapan dan perbuatan yang selaras dengan ucapan tersebut. Syukur nikmat adalah lawan dari kufur. Nikmat salah satu akhlak mulia yang timbul karena ridho kepada ketentuan Allah. Baik itu berupa nikmat maupun berupa ujian. Dalam Al-Quran terdapat perintah-perintah kepada kita untuk senantiasa bersyukur akan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Quran surat Ibrahim ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Al-ayat. Dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat telah pedih. Dalam sebuah mutiara hikmah yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari menyebutkan bahwa seseorang yang tidak bisa bersyukur sejatinya sedang melepaskan kenikmatan yang Allah berikan. Contoh syukur. Sebagai bentuk syukur atas nikmat dan rahmat Allah, manusia hendaknya selalu mengucapkan syukur dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ada beberapa cara dalam mengejawantahkan ungkapan rasa syukur kita, diantaranya adalah 1. Melaksanakan perintah untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melaksanakan perintah Allah merupakan hal yang lazim dan wajib bagi setiap orang muslim. Hal ini karena orang diberi nikmat yang paling tinggi di sisi Allah, yaitu berupa nikmat iman dan Islam. Selain itu, nikmat yang Allah berikan berupa nikmat yang bersifat zahir, seperti diberi kedua mata, 2 tangan, akal pikiran, dan lain-lain. Maka nikmat tersebut harus digunakan untuk melihat kekuasaan dan keesaan Allah, sehingga senantiasa beribadah dan bertakwa kepada Allah. Yang kedua, menjauhi larangan-larangan Allah. Ketika seseorang sudah melaksanakan perintah Allah,
maka dengan semestinya larangan Allah akan terjauhi dari diri seorang muslim. Hal ini selaras dengan firman Allah Quran Surat Al-Isra ayat 81. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul ja'al haqq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Al-ayat. Dan katakanlah kebenaran telah datang dan yang batil telah lenyap. Sungguh, yang batil itu pasti lenyap. Ketiga, mengucapkan terima kasih kepada sesama manusia. Dalam suatu hadis menyebutkan, orang yang tidak pandai berterima kasih kepada manusia, maka ia tidak pandai mensyukuri nikmat dari Allah. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmidzi. Wa man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa yang tidak mensyukuri manusia, maka dia tidak mensyukuri nikmat Allah. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmidzi. Wa man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa yang tidak mensyukuri manusia, maka dia tidak mensyukuri nikmat Allah. Mengucapkan syukur merupakan rahmat Allah yang diberikan kepada kita, seperti yang dikisahkan Al-Quran dalam Quran Surat An-Naml ayat 19 mengenai doa Nabi Sulaiman ketika melihat pasukan semut yang menyambut pasukannya. Kemudian Nabi Sulaiman mengucapkan doa sebagai ungkapan syukur atas apa yang Allah berikan berupa kerjaan, ilmu dan hikmah yang diwariskan oleh bapaknya Nabi Daud. Doa tersebut adalah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi 'ibadikas shalihin. Al-ayat. Ya Tuhanku, berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakku, dan untuk mengerjakan amal soleh yang Engkau ridhoi. Dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh. Quran Surat An-Naml ayat 19. Hakikat syukur. Syukur bukanlah hanya bacaan hamdalah yang fasih diucapkan, tetapi ia lebih berupa pengakuan sungguh-sungguh bahwa semua rezeki dan anugerah yang menghadirkan perasaan nikmat dalam jiwa kita tidak didapat dengan usaha kita sendiri, melainkan berasal hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga di dalam hatinya tertanam dengan erat bahwa semua kenikmatan berupa hasil usaha merupakan nikmat yang diizini oleh Allah, bukan semata-mata karena usaha kita. Dengan demikian, ketika seseorang sudah terbiasa bersyukur, berarti keimanan selalu bertambah dan semakin berbobot. Berkata Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Syarah Bukhari, barang siapa yang membaca doa di bawah ini, maka hatinya tidak akan keras atau mati. Doa hakikat syukur. Dalam doa tersebut memuat bahwa ketika seseorang mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, maka seluruh timbangan penuh dengan amal baik
dan menjadi perhiasan di arsy. Dan kalimat-kalimat ini merupakan inti atau pungkasan dari ilmu. Kesimpulannya adalah syukur berarti tidak hanya dalam hati mengakui, tapi juga dalam ibadah dan amal perkataan. Agar dapat bersyukur diperlukan ilmu, kondisi spiritual, dan amal perbuatan. Pemberi segala nikmat adalah Allah. Namun seringkali kita menganggap bahwa semua itu karena diri sendiri dan menyampingkan Allah. Bersyukur bukan tentang nikmat kepada pemberi nikmat itu sendiri. Kita memberikan kegembiraan kita kepada pemberi nikmat akan nikmat tersebut. Namun seringkali syukur kita masih ditempatkan kepada nikmat dan pemberi nikmat tersebut, bukan kepada Allah. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena apabila ada kesalahan kata, saya juga mohon maaf karena juga masih dalam proses belajar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.